2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kali ini? Nah, jumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Ya, ingat, kali ini kalian harus lebih konsentrasi lagi agar nanti bisa menyerap semua materi dengan baik. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita baru menginjak di pembelajaran yang kedua, ya. Nanti kita akan bahas seluk-beluknya. Lihat gambar Lani, dia berkata semua makhluk hidup bernapas. Kita pun juga bernafas. Bernafas enggak? Pasti semua makhluk hidup juga bernafas, ya. Ayo membaca. Nah, sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Dengan kata lain, bernapas itu kita memasukkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapas manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau disebut dengan alveolus. Itu adalah organ pernapasan pada manusia, mulai dari hidung sampai dengan kita sampai di paru-paru kita. Nah, dari situ nanti kita akan kupas tuntas lebih jelas lagi. Yang pertama adalah hidung. Udara masuk itu melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam hidung kita ini terdapat semacam rambut-rambut pendek dan tebal. Itu fungsinya untuk menyaring udara yang kotor. Nah, itu ada debu atau kotor yang lainnya, sehingga kalau kalian tiba-tiba itu bersin, nggak ada ketika ada asap atau debu masuk itu yang mengenai rambut tipis kalian, itu akan mengenai saraf, dia bergetar. Nah, itu akan menimbulkan yang bersin. Jadi ketika bersin itu kotoran yang ada di rambut itu terpental keluar. Yang kedua, faring, yaitu persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kalau paling depan itu sebagai saluran pernapasan, yang belakang sebagai saluran pencernaan. Yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak, jakun. Nah, ini kalau anak laki-laki nggak kelihatan, ya, tapi kalau perempuan nggak kelihatan. Terdapat di belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Meskipun hanya pendek ini, tapi ada 9 bagian, itu bentuknya kotak-kotak, ya. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Nah, ini trakea, ya. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Biasanya sama tenggorokan ini kok gatel, nah, akhirnya batuk-batuk. Nah, itu ada kotorannya, ya. Ada debu atau dan sebagainya akan dikeluarkan oleh batuk dengan air lendir, macam itu, ya. Nah, yang kelima ada bronkus. Apa itu bronkus? Iya, bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, berbeda dengan yang lainnya, bronkus itu ada 2 sebelah kiri dan kanan. Hidung ada lubangnya kiri dan kanan, tapi hidungnya 1, ya. Yang keenam, bronkiolus, yaitu merupakan percabangan dari bronkus. Jadi bronkus ada kiri kanan, masing-masing ada bronkiolusnya. Yang ketujuh, alveolus, terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah berbentuk seperti buah anggur, ringkil-ringkil mengumpuk wakeh kayak anggur. Itu alveolus, dan tempatnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perhatikan gambar tersebut, ya. Nah, pada gambar tersebut, ya, ada gambar bagian-bagian organ-organ pernapasan manusia, mulai ada hidung, faring, ada laring, ada trakea, ya, ada
bronkus, paru-paru juga itu ya, ada paru-parunya, dan juga diafragma. Diafragma itu bagian dada ini ya, ketika bernapas tuh nanti akan ada penjelasannya. Ketika bernapas tuh diafragmanya bagaimana ya, naikkah turunkah, nah itu. Nah yang itu sebelah itu di bawah itu, nah itu adalah bagian-bagian dalam paru-paru. Nah apa penjelasannya? Nah itu ya, itu penjelasannya. Yang A itu adalah gambar paru-paru yang sebelah kanan. Yang B ya, yang B itu adalah bronkus kiri. Yang C adalah otot-otot di dinding bronkus. D ruang udara di dalam bronkus, sampai dengan I, ya itu ada I ya, baik sekali. Di bagian keterangan pada gambar paru-paru pada manusia. Rumit ya ternyata ya, ada meskipun itu banyak, ternyata ada bronkus kiri, kanan, ada ruang udara, ada sampai I tadi ya, ada 9 dan saya ya. Penjelasan sebagai berikut ya, tadi gambarannya, sekarang adalah penjelasannya. Jadi posisinya udara masuk dalam tubuh melalui lubang hidung. Pertama, Pak bisa melibat mulut, ya pertambahannya. Lalu masuk dalam batang tenggorokan tadi. Nah, batang tenggorokan sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Nah, dari sini turun ke paru-paru ya, terus masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Nah, tuh sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Kita itu bernafas itu ada 2 kejadian. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Ayo mencari tahu, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak antara 15 sampai 20 kali setiap menit. Apa paling hitungin? Enggak, itu berdasarkan penelitian ya. Sebaliknya setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, berolahraga ya, itu membutuhkan banyak oksigen. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih, dan setiap menit kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah ataupun terengah, menggeh. Nah, itu perbedaannya pada waktu santai dan waktu bekerja berat. Ayo membaca tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ya, dihafalkan ya. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Perhatikan ya pada gambar badan tersebut. Dari C ya, dari C ke D itu jarak 1. Dari D ke E 1. Nah, dari E ke F atau dari Mi ke Fa jarak setengah, sampai dengan B ke C itu setengah. Jadi kalau F G 1, G ke A 1 jaraknya itu ya 1 ketukan maksudnya. Nah, A ke B juga 1. Nah, ciri-cirinya yaitu riang, gembira, bersemangat, biasanya di awal diakhiri pada nada do. Nah, tapi juga tidak jarang ada dengan nada sol atau mi dan di akhir nada do ya, gitu. Jadi nanti kalian masih akan kerepotan memahami pada seni musik ini ya, perlu pemahaman lebih karena kalian selain harus hafal solmisasi. Apa solmisasi? Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do atau not, itu namanya solmisasi. Kalian harus hafal ya tinggi rendahnya. Nanti kalian harus menghafal ini jaraknya berapa tadi? 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah ya. Ayo bernyanyi. Nah,
sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan. Kita nyanyikan lagu Hari Merdeka yang diciptakan oleh Bapak H. Muntahar. Siap ya? Judulnya Hari Merdeka loh ya, bukan 17 Agustus. Lagunya bagaimana? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Nah, itu ya. Itu adalah contoh lagu yang berjudul Hari Merdeka. Ingat, judulnya Hari Merdeka, bukan 17 Agustus ya. Nah, kita lanjutkan ke bidang yang lainnya. Informasi dari sebuah bacaan. Apa aja informasinya? Sebuah teks bacaan memuat informasi tertentu. Informasi tersebut dapat memberikan pengetahuan baru bagi pembaca. Informasi adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran atau pengalaman. Informasi dari sebuah bacaan dapat disampaikan dengan dua cara. Apa saja? Yang pertama, informasi tersurat, yaitu informasi yang secara jelas dan dapat dipahami karena sudah tertulis jelas di dalam suatu teks bacaan. Ini bisa terdapat pada ide pokok atau kalimat utama. Yang kedua, informasi tersirat, tidak jelas, yaitu informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak disampaikan secara jelas di dalam teks bacaan. Jadi kita harus membaca hati-hati dan seksama untuk menemukan informasi yang tidak jelas tersebut. Refleksi atau kita mengingat kembali apa yang sudah aku pahami kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, dan selain itu kita juga mempelajari tentang mengenal tangga nada diatonis mayor sambil bernyanyi tadi ya. Yang ketiga, kita juga belajar tentang informasi dari sebuah bacaan. Ada dua tadi, tersurat dan tersirat. Nah, kalian untuk berlatih bisa mengerjakan latihan pembelajaran 2 pada KS halaman 15 sampai dengan 16. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Saya nantikan kritik sarannya agar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Nah, bagaimana materi yang saya sampaikan tadi? Bisa diserap semua ya? Bagus. Adapun nanti yang belum paham bisa diulang lagi videonya. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jumpa lagi pertemuan kita datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.